16 logistik lain yang harus disiapkan KPPS agar mempermudah pekerjaan. Pemilu tahun 2024 tinggal menghitung hari. Persiapan-persiapan semakin ditingkatkan terutama bagi KPPS, selain BIMTek KPPS juga dituntut menguasai aplikasi Sirekap. Selain itu logistik pemilu sudah mulai datang. Apa itu logistik pemilu? Komisi Pemilihan Umum, KPU, sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan pemilu berkewajiban menyediakan logistik pemilu untuk menunjang penyelenggaraan pemilu 2024. Dikutip dari situs resmi KPU, logistik pemilu terdiri dari A. Perlengkapan pemungutan suara antara lain kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan alat untuk mencoblos pilihan. B. Dukungan perlengkapan lainnya antara lain sampul kertas, tanda pengenal KPPS, KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS, TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem perekat, kantong plastik, ballpoint, pulpen, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Dan tahukah kamu, selain logistik di atas ada logistik lain yang harus disiapkan KPPS sendiri agar mempermudah pekerjaan KPPS selain yang disebutkan di atas, yaitu 1. Jam dinding. Gunanya sebagai penanda waktu yang disepakati, dari mulai waktu pemungutan sampai akhir pemungutan suara. Semua pihak yang terlibat seperti KPPS, saksi, panwas TPS dan pemilih harus berpedoman pada jam dinding tersebut. 2. Papan triplek. Gunanya untuk menempelkan format C plano. 3. Pengeras suara. Digunakan oleh ketua KPPS untuk memanggil pemilih, sehingga ketua KPPS tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih untuk memanggil pemilih. Selain itu digunakan dalam penghitungan suara. 4. Gunting. Untuk memotong kabel tis kotak suara. Kabel tis ini sifatnya sangat kuat sekali sehingga kalau ditarik saja tidak bakal mampu untuk memutuskannya. Maka sangat diperlukan alat bantu potong berupa gunting. 5. Buku saku atau buku agenda. Digunakan untuk mencatat data-data penting sebelum dituangkan dalam formulir sehingga diharapkan tidak ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan. 6. Penggaris. Penggaris bagian kosong C hasil plano, biasanya berupa garis zigzag, gunakan penggaris agar rapi. Selain itu bisa digunakan sebagai alat bantu proses pengecekan kesesuaian C pemberitahuan dan EKTP dengan A daftar pemilih oleh KPPS 4. 7. Penanda kertas atau indeks mark. Digunakan sebagai penanda surat suara saat akan dikelompokkan berdasarkan surat suara sah masing-masing peserta pemilu dan surat suara tidak sah, setelah dibacakan oleh ketua KPPS. 8. Binder klip. Digunakan untuk menjepit C hasil plano DPR, DPRD yang jumlahnya sangat banyak lembaran-lembaran. Sehingga dengan binder klip memudahkan dan merapikan. 9. Pin kertas. Untuk sangkutan binder klip atau tempat menggantungkan binder klip di papan penghitungan suara. 10. Strapless. Untuk menyatukan formulir dan memilah perbagian agar tidak berantakan. Terutama formulir-formulir yang digandakan. 11. Keranjang barang. Perlu diketahui bahwa pemilih tidak boleh memotret atau mengambil gambar dalam bilik suara sehingga ketika akan memasuki bilik suara dipersilahkan pemilih untuk meninggalkan atau meletakkan gawainya dalam keranjang yang telah dipersiapkan. 12. Stempel atau cap tulisan. Digunakan untuk menulis data TPS berulang di surat suara seperti nama kabupaten, kecamatan, desa dan nama TPS. Tapi harus tetap diperhatikan kebersihan kertas suara, hindari tinta stempel melobor atau tinta berlebih. Nama dan tanda tangan tetap asli. 13. Tipe X atau penghapus cair. Untuk menghapus kesalahan penulisan dan akan dibetulkan dalam C hasil plano. 14. Printer dengan scan dan kertas HVS. Untuk menggandakan C hasil salinan. 15. Vitamin dan suplemen. Untuk menjaga stamina agar KPPS dapat bertugas sampai pagi. 16. Snack dan kopi atau air mineral. Ini sangat penting sekali, karena perut kosong akan mengurangi konsentrasi para anggota KPPS. Air mineral akan sangat membantu mengurangi dehidrasi. Tulis dalam kolom komentar jika ada logistik yang perlu kamu tambahkan. Terima kasih. Semoga informasi ini dapat membantu para KPPS di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya.